Jokowi diwanti-wanti Anwar Abbas. Habib Rizik sampai dibawa-bawa. Sadarlah Anwar Abbas ini, sadar bahwa MUI ini bukan sesuatu yang sebanding dengan Indonesia. MUI itu hanya kelompok kecil dari alim ulama, dan Indonesia itu negara besar. Indonesia tanpa MUI tidak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi tolong Anwar Abbas berpikir secara logik ya, jangan emosi. Jadi ini serangan mulut dari Anwar Abbas ini jadi bumerang. Semua undang-undang, peraturan dan kebijakan yang dibuat di negeri ini itu tidak boleh menentang ketentuan Tuhan, gitu. Tidak boleh menentang ketentuan agama. Saya memang berpolitik saya. Cuma politik saya tidak sama dengan politik partai. Politik saya tidak sama dengan politik teman-teman saya di Senayan. Politik mereka adalah politik kekuasaan, ya. Mereka ingin jadi calon presiden, jadi wapres, jadi menteri, jadi gubernur, gitu kan ya. Jadi wali kota, jadi bupati, jadi duta besar. Saya tak pengen tuh semua itu. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau Waketum MUI, Anwar Abbas mendadak beber ide lama Presiden Jokowi. Dia tak setuju jika ada pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah kemudian langsung dijerat dengan pasal. Saya melihat ketika ada orang yang berkata salah, langsung dijerat dengan pasal, dengan undang-undang dan hukum. Demikian kata Anwar Abbas di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada 28 Januari 2022. Pendekatannya langsung pendekatan hukum, padahal pendekatan dalam kehidupan kita ini bisa multi, kita bisa mengedepankan pendekatan dialogis, pendekatan musyawarah sampunya. Dia pun menyinggung kasus eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab. Misalnya Habib Rizik beda pendapat, jangan langsung dijerat dengan pasal yang ada di Undang-Undang ITE, tetapi langsung kita ajak berdialog, berdiskusi. Demikian ujarnya. Anwar Abbas mengatakan ada 3 kemungkinan mengapa bisa terjadi perbedaan pendapat. Pertama, karena perbedaan informasi yang diterima. Kedua, karena perbedaan kepentingan. Ketiga, karena perbedaan sudut pandang dalam melihat persoalan. Jika dialog tidak dikedepankan, maka perbedaan pendapat bisa meruncing bahkan memecah belah masyarakat. Anwar Abbas menyarankan agar Badan Musyawarah Dewan Kerukunan Nasional yang pernah digagas Presiden Jokowi diaktifkan lagi sebagai wadah dialog bagi mereka yang bersilang pendapat. Saya minta itu dihidupkan lagi, diaktifkan lagi sebagai tempat dialog. Demikian pungkas Anwar Abbas. Sidang Munarman, ex-Laskar FPI akui keluarga ikut gerakan teroris usai bayat ke ISIS. Mantan anggota FPI Sulawesi Selatan atau Sulsel, ZR, mengungkapkan bahwa sejumlah anggota keluarganya termotivasi menegakkan syariat Islam semenjak mengikuti pembayatan ISIS. Acara pembayatan ISIS berkedok seminar tablik akbar itu berlangsung di Makassar pada 24-25 Januari 2015 silam. ZR membeberkan dampak mengikuti acara tersebut. Pada tahun 2016, beberapa anggota keluarganya mengikuti sejumlah aktivitas teroris. Sejak terjadinya tablik akbar tanggal 25 Januari 2015 di Pondok Pesantren Tanfizul Quran, saudara saya sendiri almarhum Ulfah Handayani dan Ruli Rian Zeki telah berani melakukan hijrah ke Suriah. Demikian kata ZR saat bersaksi di sidang kasus dugaan terorisme dengan terdakwa mantan Sekretaris Umum FPI Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu, 2 Februari. Yang kedua, kakak saya, Muhammad Rizaldi almarhum juga ikut berhijrah ke Turki, namun dicegal di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian lanjut ZR. Selain itu, ZR juga menyebut bahwa dia bersama keluarganya memang sudah jauh hari mengidolakan sosok Munarman. Itu dampak semua dari hasil tablik akbar pada waktu itu, karena kami sekeluarga sangat mengidolakan Pak Munarman pada saat itu. Demikian ujar dia. Sekedar informasi jika Ulfah Handayani dan Ruli Rian Zeki merupakan pasangan suami istri pelaku gereja katedral di Pulau Jolo, Filipina, berasal dari Makassar, Sulsel pada 2019 silam.
Sementara Muhammad Rizaldi adalah terduga teroris jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang ditembak Densus 88 bersama Sanjay Ajis. Pada saat penangkapan di Villa Mutiara, Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Januari 2022 tahun lalu. Bentuk kelompok teroris Villa Mutiara. Di sisi lain, ZR juga membeberkan alasan kakaknya Muhammad Rizaldi membentuk kelompok teroris Villa Mutiara. Setelah Ustadz Basri, penjaga pondok pesantren atau Pondok Tanfizul Quran, ditangkap. Pada waktu diadakannya taklim di rumah kakak saya Muhammad Rizaldi. Di sana diadakan kembali lanjutan dari tarbiyah yang diadakan Ustadz Basri. Demikian kata dia. Karena berhubung Ustadz Basri ditangkap, maka tarbiyah dipindahkan di rumah kakak saya sebagai pemberi semangat untuk mendukung daulah Islamiyah. Demikian lanjutnya. Bahkan Zulfikar juga menyebut bahwa tarbiyah tak hanya diadakan di Villa Mutiara. Dia mengaku sempat mengisi beberapa diskusi atau tanya jawab dengan anggota lain di musola yang disebut SPBU. Jadi mereka terkadang bertanya apa-apa yang pernah dibawakan Ustadz Basri. Karena di antara kami cuma saya yang pernah mengikuti kajian langsung dengan Ustadz Basri. Jadi teman-teman yang di SPBU bertanya apa-apa yang telah diajarkan Ustadz Basri kepada saya. Demikian kata dia. Alasan ikut seminar 2015 silam. Lebih lanjut, ZR juga sempat membeberkan alasannya mengikuti seminar itu. Dia mengaku karena kesamaan tujuan antara FPI dengan daulah Islamiyah untuk menegakkan syariat Islam. Karena tujuan FPI yang sama dengan daulah Islamiyah, salah satunya daulah Islamiyah bercita-cita ingin menegakkan syariat Islam di muka bumi dan FPI juga bercita-cita ingin menegakkan syariat Islam di muka bumi. Demikian kata ZR. Lantas ZR mengungkap kegiatan yang dilakukannya setelah acara bayat berkedok seminar itu. Dia bersama sejumlah anggota FPI Sumsel melakukan sejumlah kegiatan seperti sweeping minuman keras atau miras. Selain sweeping, ZR juga menyebut aktivitas berupa i'dad yang menyangkut perihal kegiatan latihan fisik dan latihan menembak untuk melihat daya tahan tubuh. Munarman didakwa. Dalam perkara ini, Ex-Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI itu didakwa merencanakan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana terorisme. Dia disebut menggunakan ancaman kekerasan yang diduga untuk menimbulkan teror secara luas, termasuk juga diduga menyebarkan rasa takut hingga berpotensi menimbulkan korban yang luas. Selain itu, perbuatannya mengarah pada perusakan fasilitas publik. Selain itu, aksi Munarman diduga berlangsung pada Januari hingga April 2015 di Sekretariat FPI Kota Makassar, Markas Daerah Laskar Pembela Islam atau LPI Sulawesi Selatan, Pondok Pesantren Tanfizul Quran, Sudiang Makassar, dan Pusat Pengembangan Bahasa atau Pusbinsa, UIN Sumatera Utara. Atas hal tersebut, Munarman didakwa dengan pasal 14 Jo pasal 7, pasal 15 Jo pasal 7, serta pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Soal pemerintahan Jokowi akan ambruk, sosiolog UI, apakah kegilaan ini terus kita biarkan? Soal pemerintahan Jokowi akan ambruk yang dilontarkan Faisal Basri ditanggapi sosiolog Universitas Indonesia atau UI Tamrin Tomagola. Hal tersebut disampaikan sosiolog UI Tamrin Tomagola melalui akun media sosial miliknya @tamrintomagola. Dalam hal itu, Tamrin Tomagola awalnya menanggapi kabar terkait habisnya kekayaan alam Indonesia seperti hutan dan nikel oleh para pejabat dan pengusaha. Alhasil, situasi tersebut malah mengantarkan masyarakat Indonesia pada berbagai macam bencana. Oleh karena itu, dirinya menilai situasi tersebut sebagai suatu kegilaan yang entah sampai kapan akan dibiarkan terus-menerus. Apakah kegilaan ini terus kita biarkan? Demikian katanya. Atas kondisi negara yang tak karuan ini, Tamrin Tomagola lalu menyinggung prediksi Faisal Basri. Dia meminta publik untuk ikut mendoakan agar ramalan soal rezim Jokowi yang ambruk sebelum tahun 2024 dapat terwujud. Ayo kita doakan agar ramalan Faisal Basri bahwa rezim ini akan ambruk sebelum 2024 terwujud. Demikian ujarnya. Perlu diketahui, prediksi Faisal Basri yang disoroti Tamrin Tomagola itu muncul dalam salah satu webinar bertajuk Benturan Kepentingan dan Bisnis Pejabat, Dampak Kerusakan dan Modus Operandinya. Dalam pernyataannya, Faisal Basri membahas soal oligarki yang sudah mengeruk banyak kekayaan alam Indonesia, seperti batu bara, sawit, dan lainnya. Oligarki tersebut menurutnya serupa dengan koalisi jahat yang tidak abadi dan akan saling terbuka membuka keburukan masing-masing karena tidak meratanya pembagian. Jadi mereka, kelompok oligarki sekarang pada masa fase buka-bukaan.
pada fase saling membuka borok dan sebagainya itu. Demikian ujar Faisal Basri. Saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Melakukan skandal dan skandalnya makin besar. Demikian tambahnya.